Orang ini, Qin Chen memintanya untuk naik dan menghalanginya, tetapi dia malah naik dan mati. Apa hubungan di antara mereka? Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan 10.000 dewa tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah makhluk yang kuat di tingkat kaisar dewa berdimensi tinggi. Dia baru saja bergegas seperti itu. Apakah orang ini tidak takut mati? Di mata semua orang, perilaku Molly tidak berbeda dengan mencari kematian. Leluhur binatang Komodo dan Dewa Langit pun turut menoleh dengan ekspresi terkejut. Mereka sedikit bingung tentang hubungan antara Molly dan Qin Chen. Mereka saling mengandalkan hidup dan mati, dan tampaknya memiliki kebencian satu sama lain. Itu tidak seperti yang bisa dilakukan orang normal. Mereka seperti sepasang musuh yang bahagia. Hubungan cinta-benci. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul dalam benak Dewa Langit dan leluhur binatang Komodo. Qin Chen, temanmu benar-benar pergi untuk melawan api hitam leluhur klan Kaisar Abadi. Dia adalah. Melihat Molly diselimuti oleh api hitam mengerikan dari leluhur klan Kaisar Abadi, jejak kebisuan segera muncul di pupil Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Jangan khawatir, orang ini seharusnya tidak mati. Qin Chen menyipitkan matanya. Sebelumnya, dia sudah merasakan kekuatan seberkas pikiran dari leluhur klan Kaisar Abadi. Meskipun tubuh asli pihak lain kini telah turun, dia ditekan oleh kekuatan laut semesta dan reruntuhan 10.000 dewa. Mustahil untuk membunuh Molly hanya dengan seberkas api hitam ini. Bagaimanapun juga, ada kekuatan mengerikan dari jurang dalam tubuh Molly. Tentu saja, Qin Chen hanya menebak. Jika dia benar-benar meninggal, hal terburuk yang mungkin terjadi adalah dia akan membakar beberapa batang dupa lagi untuknya pada hari ini tahun depan. Persetan denganmu, Iblis Qin, kau harus melakukan pekerjaan kotor seperti ini sendiri mulai sekarang. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Ah, sakit sekali. Tepat saat semua orang terkejut, terdengar suara ledakan keras, dan sesosok tubuh yang hancur keluar dari api hitam yang tak berujung dalam sekejap. Sosok itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, separuh tubuhnya telah terbakar menjadi abu, sedangkan separuhnya lagi masih hancur berkeping-keping dan terus meleleh akibat korosi api hitam yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah wajahnya, yang hanya tersisa separuh. Wajahnya terus-menerus terkorosi dan tercemar, seolah-olah telah disiram asam sulfat. Wajahnya tampak sangat menyedihkan. Orang ini tidak mati. Bagaimana dia bisa hidup? Dari mana kedua orang mesum ini berasal? Meskipun mereka memiliki pengalaman seperti Qin Chen sebelumnya, setelah melihat bahwa Molly tidak mati, semua orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa tercengang. Ah! Pada saat ini, Molly menjerit dengan sedih. Meskipun tubuhnya tidak terbakar sepenuhnya, kekuatan polusi yang mengerikan dengan cepat menembus ke dalam jiwanya dan mencemari lautan jiwanya. Nak, beraninya kau menggunakan tubuh fisikmu untuk melawan seranganku. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa melawan pencemaran abadi milikku. Suara terkejut dan marah dari leluhur klan Kaisar Abadi bergema di langit dan bumi, dan dia sangat marah. Serangannya diblok oleh dua semut satu demi satu. Dia benar-benar malu saat ini, dan suaranya yang marah dipenuhi dengan raungan dan kemarahan. Iblis Qin, tolong selamatkan aku sekarang. Ledakan. Molly menjerit kesakitan sambil berlari ke arah Qin Chen dengan panik. Seluruh tubuhnya seperti gurita dengan 8 tentakel. Dia memeluk Qin Chen dalam sekejap, dan dengan sekejap, dia jatuh sepenuhnya ke Qin Chen. Kaisar Negara Kuno Tianhuang sangat takut sehingga dia mundur dengan panik dengan wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang sedang terjadi?
Sial. Wajah Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi hijau. Molly ini punya selera yang terlalu kuat. Iblis Qin, cepatlah dan lindungi aku. Kekuatan polusi dimensi tinggi ini terlalu mengerikan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebelum Qin Chen sempat berbicara, suara cemas Molly terdengar. Kesadaran Qin Chen langsung melonjak ke lautan jiwa Molly, dan dia segera merasakan bahwa lautan jiwa Molly telah menjadi hitam pekat, seperti genangan air mati, tanpa riak sedikit pun, dan orang itu akan jatuh ke dalam keadaan hampir mati. Kaisar dari negara kuno Tianhuang, aku akan menyerahkan leluhur klan kekaisaran abadi kepadamu terlebih dahulu. Qin Chen berteriak keras, dan kemudian kekuatan tak terlihat menyelimuti Molly, dengan cepat menyerap kekuatan tercemar abadi di tubuhnya. Bas! Aura dimensi tinggi yang mencengangkan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Qin Chen dan dengan cepat disempurnakan oleh Qin Chen. Sial, Iblis Qin, aku hanya memintamu untuk melindungiku, tetapi aku tidak memintamu untuk menyerap kekuatan dimensi tinggi di tubuhku. Ini adalah hal baik yang kuperoleh dengan susah payah, dan kau menyerap semuanya. Apa yang harus kumakan? Wajah Molly berubah menjadi hijau ketika dia melihat ini. Saat dia selesai berbicara, napas yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kedalaman lautan jiwa tubuhnya yang awalnya tercemar dan mati. Qin Chen terkejut, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi bulu kuduk merinding. Rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Persepsinya dengan cepat menembus, dan di bawah persepsinya, saat aura asli yang mengerikan ini di tubuh Molly muncul, kekuatan pelahap yang mengerikan lahir, yang dengan cepat melahap kekuatan pencemaran abadi dari leluhur kaisar abadi yang awalnya mencemari lautan jiwa Molly. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan menelan Qin Chen. Hanya dalam beberapa saat, kekuatan polusi abadi itu sepenuhnya ditelan. Ledakan. Aura mengerikan bangkit dari tubuh Molly, dan aura samar kaisar ilahi terpancar dari tubuh Molly, menyebar ke segala arah. Kekuatan dimensi tinggi, ini kekuatan dimensi tinggi. Hebat, hebat sekali, akhirnya aku bisa makan enak, tidak mudah. Lautan jiwa Molly yang awalnya mati dengan cepat kembali normal. Dia tampak bersemangat, dan tubuhnya mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, tubuhnya telah kembali normal. Apa? Pemandangan itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Orang ini pulih begitu cepat. Semua orang terkejut dan menoleh menatap Qin Chen dengan mata serius. Apakah Qin Chen ini begitu menakutkan? Apakah ia melahap polusi abadi dalam tubuh Molly sekaligus? Perlu diketahui bahwa pencemaran abadi leluhur klan Kaisar Abadi dianggap sebagai cara yang paling menakutkan bahkan di seluruh alam semesta. Namun sekarang, di hadapan Qin Chen, ia telah dikalahkan berulang kali. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Bang! Ketika semua orang terkejut, terdengar suara gemuruh yang keras, dan kaisar dari negara kuno Tianhuang terhempas mundur lagi, darah mengalir deras di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan menggerogoti tubuh dan jiwanya. Jelas bahwa ia kembali diserang oleh polusi mayat hidup. Setelah hanya bertahan sesaat, dia dikalahkan lagi. Iblis Qin, pergilah dan bantu kaisar negeri kuno Tianhuang untuk melenyapkan polusi mayat hidup. Aku, Molly, akan mengorbankan diriku untuk menghalanginya untukmu. Begitu. Dia selesai berbicara, mata Molly berbinar, dan dia bergegas lagi menuju api hitam yang membumbung di atas kepalanya. Ledakan. Tubuhnya secepat kilat, berubah menjadi lautan hitam yang mengerikan, dan dalam sekejap bertabrakan dengan api hitam tak berujung sekali lagi. Iblis Qin, kau telah melenyapkan polusi abadi untukku. Hari ini,
Aku akan bertarung sampai mati untukmu, bahkan jika aku tercabik-cabik. Sebagai seorang kultivator, mengapa kita harus takut bertarung? Terbungkus dalam api hitam, suara heroik Molly terpancar, dengan rasa sakit dan raungan, tetapi juga dengan tirani, tanpa pamrih, kewajiban, dan raungan yang sembrono. Penyakit itu menginfeksi semua orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa. Benar-benar pahlawan. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak setiap orang saat ini.